Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angku-angku, mama-mama, dun sanak sedoyo, ayah bundo kakak jekaku 100 sanak saudaro, adik-adik aja kemanakan dari rantau lapeh ke kampung. Di hari sariko hari nanelo hari termulia rasul di pandang rajo-rajo rasul di doa wali-wali turun malaikat ke bumi sanang rasanya hati. Kalalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabiah, kok gawa minta ditimbang, kok doso ampun nalabiah. Burung bondo bondong bebondong inggok dirantiang makan padi, kok ado nan tadorong rila jemaah pintu kami. Bela angku-angku, mama-mama dun sanak saranyo, ketek nan dalam sebut namo gadang nan bau gala. Bari maaf ambo, kini tu ambo kah mencoba menyampaikan tentang adik Minangkabau. Yaitu nambah kaitan jo adik Minangkabau, tingkatan adik Minangkabau. Tingkatan adik Minangkabau itu ada ampek tingkat. Ado adik nan seban adik, ado adik nan diadaikan, ado adik nan teradai, dan jo ado adik istiadai. Nangkuangku dun sanak sedoyo, apa tu adik nan seban adik? Dan dibungkasui jo adik nan seban adik ialah aturan dasar dari falsafah yang mendasar kehidupan suku Minangkabau dan berlaku turun-temurun tanpa ditentukan dek waktu sampai keadaan sebagaimana nan disabui nandak lakang dek paneh, nandak lapuk dek hujan, paliang-paliang balumuk dek cindawan. Adik dan sabana adik merupakan undang-undang dasar dari hukum adik Minangkabau. Berlaku di seluruh tanjau ranah Minang. Baik di luar nantigo, rantau maupun pasisia, kita masuk dalam kategori adik dan sabana adik iya. Dan pertama sekali silsilah keturunan menurut garis keturunan dari ibu atau disebut jo matria ini. Yang kedua, perkawinan ada dapat dilangsungkan jo pihak di luar kesukuan, di mana suami atau laki-laki tinggal bersama lingkungan kaum keluarga si istri atau non padusi. Itu nan ketiga kategori adik nan sewana adik kau itu haratop saku tinggi nan turun temurun menurut garis ibu dan menjadi milik kolektif dari kaumnya nan tak boleh dipajuabalikan kecuali tak dolai ahli warisnya atau punah. Tenang kampe falsafat alam Minangkabau tak kambang jadi guru dijadikan landasan utama itu pendidikan alamiah dan rasional. Nah kampe di atas itulah baraso itulah adik nan sabana adik yang sulit dilenturkan dan digoyahkan. Dan jika sampai goyah, maka adik Minangkabau pun runtuh karena sampai hal tersebut jatuh. Merupakan tunggak tua dari adik Minangkabau. Itu yang kedua, adik nan diadaikan.
Ada yang diadakan muka suitnya ialah peraturan stampe. Dan diambil jika memakai atau kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu negara itu. Perubahan atau peraturan hanya dapat dilakukan cuma pakai pihak-pihak yang bersangkutan dengan peraturan-peraturan sesuai pepatah adai yang mengatakan nan elok dipakai cuma pakai nan buat dibuang jo etongan adai habis dek bakari lahan. Adai yang diadaikan dengan sendiri hanya berlaku dalam suatu negara saja, tidak boleh dipasukkan berlaku untuk negara lain. Jadi masuk dalam kategori adai yang diadaikan ialah tentang tata cara sarai-sarai berhubungan dengan upacara pengangkatan penghulu, jadi berbeda-beda suatu negara. Ataupun upacara perkawinan berbeda-beda yang berlaku pada masing-masing negara itu. Nah, itulah adai nan diadaikan. Itu adai nan teradai. Nah, dibuka suju adai nan teradai ialah kebiasaan orang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi, bahkan boleh ditinggalkan selama tidak menyalahi landasan berfikir orang Minang, yaitu alua dan patut raso preso masyarakat yang memakai usaha. Adai dan teradai dengan sendirinya menyangkut peraturan tingkah laku dan kebiasaan pribadi orang perorangan seperti tata cara berpakaian, makan, minum, pesta dan sebagainya. Seperti dahulu misalnya pemuda-pemuda kampung biasa memakai kain saruang pertama saja pagi karena iklim sangat dingin, tapi karena udara malah berubah itu kain saruang tidak dipakai lagi, hanya jaket yang dipakai kini. Dulu orang Minang biasa makan dia menggunakan tangan, tapi kini lebih banyak dia makan pakai sendok. Nah, itulah adai nan teradai, tidak menyalahi benar. Banyak lagi contoh-contoh kategori dari adai nan teradai. Terang kampe ada istiadat. Masuk je ada istiadat ialah kelaziman dalam suatu negara. Mengikuti jalan perkembangan masyarakat, dinamika kehidupan masyarakat. Kelaziman nan umumnya menyangkut apresiasi seni budaya masyarakat seperti acara keramaian nagari, pertunjukan randai, saluang, tari piring dan aneka kesenian yang dihubungkan di upacara baralek perkawinan. Namun untuk menghormati kedatangan tamu agung, ada sopan santun dan basa-basi, satu tata krama pergaulan termasuk dalam klarifikasi adat istiadat. Dan ada istiadat itu tergantung pada situasi sosial ekonomi masyarakat. Bila sedang panen, maka acara dilangsungkan sangat megah dan meriah. Tapi bila sedang paceklik, dapat dilangsungkan ala sekadarnya. Itulah adat istiadat, merupakan kebudayaan nado di negara itu. Nangkuangku dun sana sebenarnya. Itulah yang berkaitan itu adat Minangkabau yang ditentukan sampai tingkatan adat Minangkabau. Nah, itulah yang dapat Ambo sampaikan, mudah-mudahan manfaat setidak-tidaknya bagi Ambo sendiri untuk menganang-anangkan tentang adat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.